Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal faizin wa ja'alana minal maqbulin wal maghfurin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Segenap para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami' Al-Falah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat ini di bulan Syawal kita bisa memulai kembali kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad. Semoga dengan dimulainya kajian kita pada malam hari ini, kita semua yang hadir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita di bulan Ramadan bulan lalu, begitupun ibadah-ibadah yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum nanti memulai kajian, saya pribadi barangkali selama mengisi di Masjid Jami' Al-Falah banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya bapak-bapak ibu. Kita saling memaafkan sehingga dosa yang berkaitan dengan Allah dan juga dengan manusia semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada saat ini judulnya makna halal. Kebetulan RT mau ada yang halal bihalal. Iya, pas. Jadi biar ini sayangnya agak sepi ya kalau ramai Pak. Biar kita tahu apa itu halal bihalal. Sebab sebagian orang ada yang menolak kegiatan halal bihalal, sehingga saya sengaja menghadirkan judul makna halal bihalal supaya kita ngerti, supaya kita paham bahwasanya kegiatan halal bihalal itu sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun halal bihalal itu bukan ibadah, halal bihalal itu adat kebiasaan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Tapi istilah halal bihalal itu berdasarkan hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita buka bapak-bapak ibu hadisnya di dalam Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya kitab namanya Sahihul Bukhari ya, di nomor 6534. Nomor hadis berapa? 6534. Dapat nomor 1000 aja, 1, 2 aja kita nggak hafal. Di dalam hadis Sahihul Bukhari halaman atau nomor hadis 6534, itu Al-Imam Bukhari menuangkan satu hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya seperti ini para hadirin: Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Nah ini
kata-kata ini yang menjadi cikal bakal istilah halal bihalal. Kata Nabi, barang siapa memiliki kesalahan kepada saudaranya. Di sini ada yang nggak punya salah? Kita semua manusia. Tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya hilaf. Nggak mungkin kita, Ustadz saya nggak punya salah sama siapapun. Bapak nggak punya salah sama istri, belum tentu. Atau ibu nggak punya salah sama suami, bisa. Semua kita sebagai manusia pasti pernah tergelincir di dalam kesalahan, karena kita ini bukan malaikat. Jadi ada makhluk Allah yang kerjaannya benar terus. Namanya siapa? Malaikat nggak mungkin salah, benar terus. Ada juga yang kerjaannya salah terus. Apa? Setan, iblis dan anak buahnya itu pasti salah terus. Ada makhluk Allah yang kadang salah, kadang benar. Manusia. Kita sebagai manusia, karena kita punya akal dan juga punya hawa nafsu. Kalau akalnya lagi menang, hati nuraninya lagi menang, maka dia benar. Tapi kalau dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia berbuat salah. Jadi kembali lagi kata Nabi, barang siapa memiliki kesalahan kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka minta dihalalkan. Maka mintalah dihalalkan minha, dari kesalahan tersebut. Berarti ini perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama-ulama di Indonesia membuat istilah halalun bihalalin, menghalalkan kesalahan orang lain, bihalalin dengan orang lain juga menghalalkan kesalahan kita. Jadi itu ya, Pak, asal daripada halal bihalal itu tertera di dalam Sahihul Bukhari yang dikarang sendiri oleh Al-Imam Bukhari. Bahkan ulama mengatakan as-sahihul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari. Jadi kira-kira halal bihalal ada dasarnya kan? Ada. Dari hadis Imam Bukhari. Yang ini bersumbernya terus ke atas dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus terkait dengan waktu, kenapa Ustaz harus bulan Syawal? Benar nggak? Berarti kalau seperti itu mah ketika kita punya kesalahan langsung dong minta dihalal. Betul, secara hadis ini umum, nggak harus nunggu bulan Syawal. Tapi di dalam hadis lain Nabi itu mengatakan inna fi ayyami dahrikum lanafah. Jadi terkadang di hari-hari kita itu memang ada momen. Ada momen. Belum tentu kita bisa silaturahmi sama keluarga misalkan yang di kampung tiap hari, belum tentu. Tiap bulan belum tentu. Setidak-tidaknya setahun sekali. Pas kapan? Lebaran. Pas Lebaran. Gitu kan. Makanya di sini RT ya mengadakan halal bihalal. RT berapa ini? 7. RT 7 RW 07 mengadakan. Takutnya ada yang belum ketemu di masjid. Takutnya mungkin rumahnya agak jauh, sehingga dengan momen halal bihalal ini kita bisa saling memaaf. Ustaz, perasaan saya tidak punya salah sama dia. Atau misalkan jangan ditanya, Pak, Bu, ada saudaranya, Pak saya minta maaf ya, emang kamu salahnya apa? Jangan. Nantinya nggak jadi memaafkan. Ada satu ibu minta maaf sama ibu yang lain, Bu saya minta maaf, gitu kan. Perasaan kamu nggak punya salah, emang kamu salahnya? Oh iya saya sering ngegosip, sering membicarakan keburukannya. Wah nanti jadi nggak dimaaf. Udah, pokoknya saling memaafkan sehingga dosa kita yang berhubungan dengan Allah diampuni dan dosa yang berhubungan dengan manusia juga diampuni. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena halal bihalal ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat, maka kalau ada yang tanya dalil secara adat halal bihalal, maka kita jawab adat itu nggak perlu dalil. Kebiasaan itu nggak perlu apa? Nggak perlu dalil. Contoh nih, ibu punya kebiasaan duduk. Kira-kira berhak nggak orang nanya, Bu, dalilnya mana ibu duduk? Nggak bisa, karena itu sudah menjadi apa? Kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Atau kebiasaan orang tidur. Mana dalilnya orang tidur? Nggak bisa, karena itu sudah menjadi sama. Halal bihalal sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia. Tapi kalau ditanya dalil isi daripada halal bihalal, kita jawab satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang atau suatu kelompok, satu masyarakat mengadakan halal bihalal, kira-kira isinya apa? Isinya apa, Bu? Saling memaafkan. Ada lagi Bapak-bapak? Halal bihalal biasanya ada apa? Makan, ya. Ada makan-makan. Ada lagi apa lagi? Salam-salaman. Terus silaturahim. 4 dulu deh, 4 dulu. Ada juga tausiah nanti biasanya. Terus ada juga doa gitu. Satu-satu kita bedah. Pertama tadi apa? Maafkan. Di dalam Al-Qur'an ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang begitu luas disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa cirinya seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian menahan amarah, enggak gampang marah, orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga cirinya wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan manusia. Nah, berarti tadi di halal bihalal saling apa? Kalau kita di halal bihalal saling memaafkan kesalahan orang lain, maka kita masuk salah satu tanda daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga. Jadi halal bihalal satu langkah untuk membuat diri kita memantaskan diri sebagai ahli. Itu saling memaaf. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, ada seseorang yang mendapatkan 2 jaminan. Ada seseorang yang mendapatkan apa? 2 jaminan. Pertama, jaminan terbebas dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, kehidupannya dituntun oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maaf nih, bapak-bapak mungkin ada yang supir Grab ke Jakarta pakai Maps, percaya nggak? Percaya. Padahal yang ngasih petunjuk apa? Apa? Google. Dikasih petunjuk sama Google aja percaya kita. Apalagi Allah jamin, saya kasih petunjuk. Allah memberi petunjuk. Jadi ada seseorang yang mendapatkan 2 jaminan. Pertama, terhindar dari siksa kubur. Yang kedua apa? Kehidupannya di dunia maupun di akhirat itu dituntun, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang bersyukur, yang kedua orang yang bersabar, yang ketiga orang ketika berbuat salah mau minta maaf. Yang keempat, ya, orang kalau dizalimi orang lain yang buat salah sama kita mudah maafkan. Itu adanya di mana? Halal bihalal, saling memaafkan. Satu hal yang memantaskan diri kita menjadi ahli surga. Yang kedua, mendapatkan 2 jaminan, terhindar daripada siksa kubur, dan juga apa? Hidupnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Yang penting halal bihalal, ketika saling memaafkan, benar-benar memaafkan ya. Jangan, wah ini cuma sekedar formalitas, jangan. Makanya perlu ngaji sebelum halal bihalal, kita perlu apa? Nanti sehingga benar-benar tahu makna daripada halal.
Itu yang pertama, saling memaafkan. Dalilnya ada Bu, Al-Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Yang kedua, ada apa di dalam halal bihalal? Makan-makan ya tadi ya. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Nabi, Ayuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi wahai manusia, ya, sebarlah perdamaian. Kemudian diantaranya lagi sambunglah silaturahmi. Kemudian yang ketiga, berilah makan. Wa at'imut ta'am. Jadi halal bihalal ada apa? Makan. Saling memberi makan. Jadi ada yang beli roti, ada yang beli kue, ada yang beli air. Saling memberi makan. Coba di ayat hadisnya Nabi katakan, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah surga dengan selamat. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita hidangkan dalam acara halal bihalal, baik RT maupun masjid maupun apa, maupun di kantor, itu makanan yang kita beri salah satu wasilah untuk menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan itu tujuan, di antara tujuan terbesar kita hidup apa? Mendapatkan apa? Surga. Bahkan kita sebelum di surga yang hakiki aja pengennya dapat surga. Istri solehah, surga. Rumah yang tidak ada nada tinggi, damai, aman, tentram, itu juga surga. Anak yang soleh, solehah, itu juga surga. Kumpul seperti ini juga surga. Karena orang kalau kumpul kayak gini jarang yang mikirin utang. Minimal lupa lah ketika ngaji. Nanti pas pulang ingat lagi ya. Keluar masjid ingat. Iya, yang penting pas lagi kita ngaji lupa sama utang. Yang bapak-bapak kalau istrinya cerewet lupa. Yang ibu-ibu kalau suaminya suka mancing ya lupa juga gitu. Kalau ada misalkan. Karena ini adalah surga. Gambaran surga, tidak memikirkan. Itu ada makan. Kemudian ada apa lagi Bu? Di dalam halal ada silaturahmi. Ada silaturahmi. Kata Nabi, barang siapa pengen umurnya panjang, rezekinya lancar, berkah, maka sambunglah silaturahmi. Bahkan Nabi mengancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Bahkan lebih ekstrim lagi, silman qata'aka, kata sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi kepada Anda. Wah, ini agak berat ya. Ini agak berat. Makanya bagus menurut saya ada halal bihalal. Kalau datang ke rumah kan agak gimana gitu ya. Kalau harus datang ke rumah-rumah gitu kan, itu agak, kalau dikumpulin di suatu tempat, RT yang fasilitasi, salam-salaman, saling memaafkan, itu insya Allah hati kita lebih enak, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih ridho untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ada memaafkan, ada silaturahmi, ada saling memberi makanan, kemudian ada juga salam-salaman. Ada juga salam-salaman. Salam-salaman ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu ketika salaman dengan sahabatnya nggak pernah melepas dulu. Jadi ketika Nabi salaman, lama tuh salamannya gitu, nggak dilepas sama Nabi. Karena Nabi tahu ketika dua insan manusia sama-sama muslim bersalaman, maka ketika dia masih menempel, itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Semakin lama semakin banyak dosa yang digugur. Yang penting laki sama laki, perempuan sama. Kirain ini. Kirain. Kenapa laki sama laki, perempuan sama perempuan? Sebab gini para hadirin, di dalam tangan kita itu ada namanya irqul mahabbah, ada keringat kasih sayang. Di sini tepatnya, makanya salam jangan asal nempel doang, tek gitu nempel. Ya di sini itu ada namanya apa? Irqul mahabbah. Keringat kasih sayang atau keringat mahabbah atau keringat cinta.
Kalau dua insan ditempelin nih, tumbuh nanti benih-benih tumbuh benih-benih kasih sayang. Makanya kalau laki sama perempuan bahaya. Kecuali suami istri. Kalau suami istri ya bagus. Anak sama orang tua bagus. Sama saudara kandung bagus. Makanya ketika kata Nabi, tidaklah seseorang berjabat tangan musafahah. Kalau di sini istilahnya salaman. Kalau bahasa Arab musafahah. Tidaklah bermusafahah seseorang kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tangan itu tidak terlepas. Di dalam hadis lain ada juga pengen lebih dahsyat lagi. Saya pernah menulis artikel itu ketika salamannya diiringi dengan sholawat. Ketika salamannya apa? Diiringi dengan sholawat. Itu jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih istimewa lagi. Makanya kita sering lihat orang salaman sambil sallallahu alaihi. Itu ada dasarnya. Ada hadisnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya nanti kalau jalan Bapak RT-nya dibilangin ketika salam-salaman sambil baca salawat. Kemudian di halal-halal ada doa, ada juga apa doa. Ketika berdoa, tidaklah 40 orang kumpul kemudian berdoa, pasti salah satunya ada kekasih Allah. Tidaklah kumpul di berjamaah, suatu perkumpulan yang lebih dari 40 orang, kata Nabi, melainkan di situ ada salah satu dari mereka itu orang yang mencintai Allah. Kira-kira halal bihalal nyampe 40 enggak? Lebih ya. Lebih. Kata Nabi, tidaklah berkumpul kaum muslimin laki maupun perempuan 40 orang kecuali salah satu dari 40 itu pasti ada apa? Ada kekasih Allah. Makanya kalau kita nyolatin mayit, kalau bisa lebih daripada 40 orang. Atau kalau soft-softnya jadi 3. Karena itu salah satu dari mereka pasti ada orang yang dicintai oleh Allah. Ada kekasih Allah, sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak sadar. Karena orang yang dicintai oleh Allah terkadang nggak sadar, terkadang nggak sadar. Ini Pak, ada orang jahil, habis jahil pulang kakinya kesandung, jatuh dia. Habis jahilin orang tuh, kira-kira itu orang dibenci sama Allah apa disayang? Disayang Pak. Ketika dia berbuat salah, ditegurnya di dunia, itu kasih sayang Allah. Coba bayangkan kalau disiksa di akhirat. Kita kena api korek aja panasnya luar biasa nggak kuat. Apalagi dengan api neraka. Terkadang ada orang yang memang dikasihi, dicintai oleh Allah, ketika dia tergelincir di dalam kesalahan, kemudian langsung Allah ingatkan di dunia. Atau mungkin gini, Bapak Ibu pernah gak melakukan kesalahan, tapi setelah itu Allah mudahkan melakukan kebaikan? Itu banyak juga. Setelah misalkan ketinggalan sholat subuh misalnya, tahu-tahu pagi-pagi sholat subuh dipotong, kemudian sholat duha, kemudian bantu istri, kemudian antar anak sekolah, Allah mudahkan melakukan kebaikan. Ketahuilah, kata Nabi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan setelah kamu tergelincir di dalam perbuatan dosa itu akan menghapus dosa yang telah. Berarti itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Terkadang kita sadar nggak sadar. Kita dimudahkan kedua langkah kaki kita menuju masjid, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita masih bisa sujud, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang Allah nggak mau dia sujud kepada dia. Berarti saking apa? Kebangetannya. Bukan Allah tidak memberi hidayah kepada dia, Allah nggak mau dia sujud sama Allah. Makanya hati-hati. Kadang ada orang susah ke masjid, susah buat sujud, buat sholat. Maka kita misalkan punya saudara, punya keluarga seperti itu, maka pelan-pelan kita aja. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, seorang istri kepada suaminya, kepada anak-anaknya, seorang suami kepada istri dan anaknya. Kemudian kata Allah, sabar. Kalau ditolak nggak mau sabar, terus diajak sholat.
Kemudian ada apa lagi halal bihalal? Ngerumpi. Wah, kalau ngerumpi nggak bisa benar itu. Kalau ngerumpi nggak bisa dibenarkan. Atau flexing, saling pamer, itu nggak bisa dibenarkan. Jadi halal bihalal itu menjadi sesuatu yang bernilai ketika isinya itu juga baik. Ustaz, harusnya kalau baik-baik aja, nggak bisa. Contoh gini, sholat itu ibadah atau enggak? Tapi bisa jadi maksiat? Bisa. Fawailun lil musall alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un. Sholat ibadah diwajibkan, bahkan di dalam Al-Quran jelas, tapi bisa menjadi kemaksiatan jika sholatnya misalkan diremehkan, jika sholatnya tujuannya ria. Wah, saya jadi imam nih, mau pakai nada ini biar pada terkesima. Hati-hati. Apalagi halal bihalal, yang sholat jelas ibadah aja, awas kalau kita salah menerapkan bagaimana ilmu, keikhlasan dan juga tuntunannya bisa berbahaya. Ada pertanyaan Pak Rahim? Oh ya. Yang barusan tadi itu kan, kalau imam Iya. merasa biar gua nih mau jadi imam nih, jadi nadanya yang Iya. enak, terus yang lama, ayat yang panjang, Iya. berarti kan ada nilai iri, Iya. apa dengki di dalam hatinya sang imam. Nah itu sholat kita sebagai makmum sah. Oh ya. Itu aja tadi. Pas. Makmum nggak masalah. Bahkan seandainya imamnya sholatnya nggak sah, selama dia nggak tahu nggak masalah. Contoh, saya punya teman orang Purwokerto. Ketika di pesantren jadi imam dia. Imamnya saya masih sholat isya. Imam sholat di. Ketika sudah imamin selesai baca zikir, baca doa, ya di sholat itu dianjurkan zikir ya, Bapak Ibu. Jangan langsung keluar. Mau zikirnya keras ataupun lirih, semua ada dalilnya. Kenapa saya di sholat keras? Buat melatih yang di belakang. Barangkali ada yang belum paham zikir setelah sholat, saya kerasin biar ngikut. Kalau udah hafal semua sih, jadi ulama semua sih, nggak perlu dikerasin, nggak masalah. Saya kenapa keras? Karena buat nuntun yang jamaah barangkali baru ada yang mesti ataupun lupa gitu kan. Iya, maka itu kita tuntun sebagai imam, jangan diem baik. Kembali lagi tadi apa namanya terkait masalah sholat. Teman saya jadi imam, udah selesai sholat isya, baca zikir, baca doa, dia baru ingat nggak punya wudhu pas jadi imam. Nggak punya. Akhirnya ditanyakanlah kepada guru-guru yang memang ahli fikih, makmum nggak perlu ngulang sholat. Dia sebagai imam yang harus mengubah, karena selama dia jadi imam, makmum nggak tahu kalau imam ini nggak punya wudhu. Beda cerita Pak, kalau bapak ibu menyaksikan sendiri imam ini nggak sah sholat. Contoh, di belakang imam tahu ketika sholat baju imam itu ada darah misalnya, atau kejatuhan kotoran, najis, berarti kan sholatnya membawa najis. Ketika sholatnya membawa najis maka tidak sah. Atau ada orang imamin nggak baca Fatihah, langsung baca kulhu misalkan, sedangkan Al-Fatihah adalah kita udah tahu itu imam nggak sah. Nah, maka kita harus memisahkan diri, namanya mufarraqah, memisahkan diri dengan imam, melanjutkan sholat sendiri. Tapi selama tidak tahu, dan tadi terkait masalah dia tujuannya dia kan di hati, kita nggak tahu, maka itu tidak membahayakan kepada makmum. Tapi bagi imam yang melakukan hal seperti itu ya, pahalanya berkurang, keikhlasannya berarti belum terdidik, keikhlasannya belum. Dan memang dianjurkan ketika sholat berjamaah ya seorang imam baca suratnya tidak perlu panjang-panjang. Karena yang bermakmum, mohon maaf, ada yang udah tua, ada anak-anak, ada yang mungkin ada sih
Ada yang mungkin nanti mau ada urusan rumah tangga, jangan bahaya lahirnya ya. Kepanjangan menghayal. Iya. Nabi itu membatasi, ya. Itu paling panjang itu seperti suratul A'la misalnya. Sabbihi isma rabbikal a'la. Sama Al-Ghasyiyah itu udah paling panjang. Tapi kalau bacanya An-Naba full, banyak yang salah lagi kan. Atau baca yang lain misalnya. Kalau tadi saya satu halaman aja nggak nyampe, dibagi dua. Kalau Al-A'la sama Al-Ghasyiyah kan berarti satu halaman setengah, bahkan bisa 2 halaman. Apalagi sholat maghrib, memang sholat maghrib tidak dianjurkan terlalu panjang ya. Kalau isya sama subuh boleh deh suratnya Sabbihi isma rabbikal a'la, tapi kalau maghrib ya jangan. Kecuali sudah ada perjanjian imam dengan makmum. Makmum, saya mau baca Al-Baqarah. Oh iya silahkan, senang saya gitu kan. Wah itu beda cerita. Bahkan Nabi pernah menyalahkan sahabat. Nabi lagi sholat sunnah, sahabatnya gaya-gayaan ikut makmum. Pas ikut makmum, Nabi baca suratul Baqarah. Masih tenang ini sana. Tahu dilanjut Al-Imran. Kemudian dilanjut lagi sampai 7 juz. Ini kan sahabat nggak elok, nggak pantas. Masa ia mundur makmum sama Nabi gitu kan? Kesempatan ya sama Nabi. Pas udah salam, ikut salam Nabi, aduh sholatnya panjang bener, salah ente sendiri, ngapain ikutin aneh kan? Kata Nabi SAW. Karena Nabi lagi sholat apa? Lagi sholat sunnah sendiri. Lah makmumnya karena pengen ridho gitu kan, walaupun ngeluh di akhir itu sholat sama Nabi, itu salah sendiri. Makanya tadi bagusnya emang imam nggak perlu panjang-panjang tadi, karena memang kita nih di kalangan awam terkadang makmum ini ya kalau yang dibaca hafal mungkin enak ya. Yang baca misalkan Al-Qari'ah mungkin dari Al-Duha ke bawah masih hafal, jadi masih bisa dengerin. Tapi kalau misalkan surat-surat panjang mungkin salah nggak bisa ngingetin, atau kalau terlalu panjang juga nanti nggak khusyuk.